Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuanganku. Berikut saya akan membuat tutorial untuk mengaplikasikan Google Classroom. Yang pertama, aplikasi Google Classroom bisa diunduh untuk diterapkan di perangkat Bapak Ibu. Misalnya di Android, yang saya contohkan adalah untuk menginstal di Android atau di handphone, di ponsel Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu ke Play Store, kemudian download aplikasinya. Karena saya sudah mendownload, maka di sini tertulis buka. Jika Bapak Ibu belum mendownload, maka tertulisnya pasang atau install, ya. Oke, baik. Ketika sudah terinstall, saya akan buka. Nah, ini adalah Google Classroom saya di tahun pelajaran yang lalu. Nah, ini saya masih menggunakan email pribadi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini untuk memilih akun email Google Suite atau Google Edu yang sudah kita punya, yang sudah kita aktifkan, kita aktivasi, yang sudah kita dapat dari dinas. Saya klik. Nah, ketika saya klik Google Edu tadi, maka sini sudah terlihat kelas-kelas. Karena kebetulan kelas-kelas ini menggunakan akun saya, maka dalam tampilan handphone saya sini semua kelas tampil. Dari kelas 7A sampai 7H, 8, begitu juga dengan kelas 9 dan 9 terbuka. Ini sudah saya buatkan kelas-kelasnya semua. Nah, ini saya misalkan akan masuk di kelas 9A karena saya sudah terundang di sini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini di bagian paling bawah, ya, sebentar, ini adalah forum beranda yang Bapak Ibu nanti bisa menyapa, bisa membuka pertemuan pembelajaran ini di sini. Jadi semua siswa nanti bisa membaca. Dan ini pun Bapak Ibu tinggal mengetikkan sekali saja, nanti ini bisa dibagikan untuk siapa saja. Bapak Ibu mengajar di kelas mana saja, tinggal diklik saja, kemudian nanti posting, gitu ya Bapak Ibu. Jadi cukup satu kali ketik, Bapak Ibu bisa meng-share untuk semua kelas yang Bapak Ibu ajar. Kemudian masuk ke tugas kelas. Ya, dari sini pun saya sudah membuat ruang-ruang mata pelajaran di dalam kelas ini, sehingga nanti Bapak Ibu ketika akan memberikan tugas, masukkan ke dalam ruang mata pelajarannya masing-masing. Caranya ketika ingin memberikan materi adalah klik tanda tambah di sini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada tugas, pertanyaan atau kuis, materi, topik. Topik ini kita sudah ada, yaitu mata pelajaran. Misalkan kita akan memberikan materi. Kita klik materi, judulnya misalkan teks laporan. Ini deskripsinya adalah sesuaikan dengan materi Bapak Ibu, misal atau instruksi yang ingin disampaikan kepada siswa. Misalkan silakan baca materi berikut ini. Kemudian kita masukkan ke topik, karena saya bahasa Indonesia, saya ulangi. Sini ada topik, saya klik topik, kemudian saya pilih bahasa Indonesia. Maka klik simpan, maka nanti ini masuknya adalah ke bahasa Indonesia. Kemudian di sini karena saya mengajar di 4 kelas, 9A sampai 9D, maka saya akan klik 9A, B, C, D. Klik selesai. Nah, kemudian, di sini misalkan saya sudah punya file
dalam bentuk Word, PPT atau sebagainya, saya tinggal klik ini, klik gambar klip ya untuk menambahkan. Saya akan milih file dari perangkat saya. Misalkan ini. Oh, sini aja deh. Sini. Saya pilih dari WPS Office. Nah, misalkan di sini ada RPP nih, ya. Nah, sudah proses loading. Nah, ini sini sudah ada file saya yang nantinya akan dibaca oleh siswa. Silakan baca materi berikut ini dengan membuka file yang disediakan. Membuka dan atau boleh mengunduh siswa ya. Mengunduh file yang disediakan. Nah, ini sudah. Tinggal kirim deh. Ini ada tanda panah di sini. Nah, materi sudah terkirim ke 4 kelas yang saya ajar hanya dalam satu ketikan saja. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu, teks laporan. Nah, kemudian saya akan menambah. Karena tadi ini baru materi, saya akan menambah dengan tugas. Nah, tugasnya sama, teks laporan. Nah, misalkan kerjakan soal berikut ini dengan baik, misalkan ya. Poinnya di sini Bapak Ibu bisa mengatur ya, poin skor penilaiannya berapa, ada berapa soal, misalkan ada 5 soal esai, berarti poinnya itu udah 20 kali 5 ya 100 gitu ya. Nah, ini tenggat ini batas waktu Bapak Ibu. Nah, pada saat paparan kemarin kita sudah sepakat bahwa batas waktunya tidak maksudnya tidak baku mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan kita kasih batasan sore hari sampai pukul 17 atau sampai pukul 19 gitu ya. Kita kasih kelonggaran karena khawatir memberatkan siswa. Nah, ini saya tetap akan misalkan hari ini Minggu 12 oke. Nah, waktunya opsional. Nah, ini waktunya saya tunggu sampai pukul 12 malam. Nah, ini oke. Kemudian topik tetap, karena saya bahasa Indonesia, saya masukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini simpan. Nah, mau sama seperti tadi, mau dikirim ke berapa kelas? Saya akan mengirim ke 3 kelas yang saya ajar. Klik selesai, kemudian kirim. Kita lihat nanti apakah masuk ke dalam ruang kelas saya. Nah, di dalam topik bahasa Indonesia, kelas saya bahasa Indonesia sudah ada teks laporan, materi dan tugasnya. Sekarang kita buktikan apakah masuk atau tidak di kelas B, C, dan D. Saya klik B, saya klik tugas kelas bahasa Indonesia. Masuk ya Bapak Ibu, teks laporan dan materi dan tugasnya. Demikian tadi cara Bapak Ibu guru untuk mengirim tugas, mengirim materi dengan hanya 1 kali ketikan bisa langsung diunggah untuk kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.